Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from group 5, consisting of 4 people. The first presenter is Alfreda Ayulia. The second is Virdayani. Third, Nurul Azwani. And the fourth speaker is Bulan Purnama. The first material is the difference between semantic and pragmatic. Semantic is the study of meaning. Knowledge is encoded in language vocabulary and patterns to construct more complex meanings, down to the level of sentence meaning. And pragmatics deals with the use of tools in meaningful communication. Pragmatics is about the instruction of semantic knowledge with our knowledge of the word, considering the context in which it is used. Jadi, semantik adalah studi dari untuk arti pengetahuan akan dikodekan dalam kosakata untuk membangun makna lebih rumit sampai ke tingkat makna kalimat. Sedangkan pragmatik berkaitan dengan penggunaan alat-alat di dalam komunikasi yang bermakna. Pragmatik adalah tentang interaksi pengetahuan semantik dengan pengetahuan kita tentang dunia, mempertimbangkan konteks yang digunakan. Selanjutnya adalah aspek-aspek semantik. Yang pertama itu tanda. Tanda di sini dapat dikatakan lexema yang secara langsung dapat diikuti atau bentuk lain. Misalnya itu bunyi ambulan dan bunyi mobil kebakaran. Nah, yang kedua itu lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat artibra dan konvensional yang mewakili hubungan objek dan signifikasi. Contohnya itu orang menikah dengan lambang janur kuning dan lambang negara kita burung Garuda. Yang ketiga itu simbol. Simbol adalah suatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat dan digantikan gagasan atau objek. Contohnya itu simbol tanda rambu lalu lintas. Nah, yang terakhir itu penanda adalah lambang bunyi, sedangkan petanda adalah konsep makna dari petanda. Contohnya itu memahami kata pohon secara individual. Perlu dipahami terlebih dahulu arti dari kata semak-semak dan bagaimana keduanya saling berhubungan. Aspek of pragmatics. The first, speak, act, atau tindakan bicara, yaitu orang menggunakan bahasa untuk mencapai jenis tindakan tertentu yang secara luas dikenal sebagai tindakan tur. Kedua, the conversational implicator atau implikator percakapan. Grace mengusulkan bahwa banyak aspek makna pembicaraan dihasilkan dari asumsi bahwa para peserta dalam percakapan bekerja sama dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama atau setidaknya berpura-pura melakukannya. And the third, rhetorical structure atau struktur retorika. Beberapa struktur retorika ini melibatkan hubungan antar frasa di dalam kalimat dan beberapa di antaranya melibatkan hubungan antar kalimat atau sekelompok kalimat. And the last, managing the flow of reference in discourse atau mengelola alur rujukan dalam wacana. Dalam menyampaikan pesan, kita harus mempertimbangkan lebih dari sekedar siapa melakukan apa kepada siapa. Example of semantic. The first, the relationship between a lexeme and its reference is arbitrary. For example, kata kursi dengan media atau yang sekarang kita ketahui wujudnya dan dinamakan kursi itu tidak bersifat mutlak tetapi arbitrer. Tidak ada alasan kenapa media tersebut dinamakan kursi. The second, three are time studies that are synchronous. Three different form, different meanings. Four, each language has its own semantic. Five, the meaning is related to the view of life or culture. 6. The breadth of form, the breadth of meaning. For explanation, secara bentuk semakin lebar kata-kata yang digunakan, maka semakin sempit maknanya. Begitupun sebaliknya. Example of pragmatic. We can see use the sentence below. The first, Kamakmum's restaurant. Secara pragmatis, kalimat di atas memiliki makna restoran yang menyajikan hidangan khas Kamakmum, atau juga bisa berarti restoran milik Kamakmum. 2. Sir, I have permission to go back. 3.
Mas order the cake. 4. Bang to yellow uduk rice. 5. Warteg. Maybe that's all from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.